Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya, jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install, saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses, kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi materi tentang QR code-nya. Jadi sekarang itu saya mau menjelaskan sistem routing management ya. Jadi ada suatu package namanya GoRouter ya. GoRouter ini banyak banget yang suka juga, popularitasnya juga 100% gitu ya. Dan ini di develop oleh Flutter.dev ya. Jadi mungkin developer Flutternya ngebuat routing ini nih buat memudahkan kita nih. Jadi kita pakai aja nih. Caranya adalah cara install ya sebenarnya tinggal buka aja nih. Tinggal kayak gini, kita tinggal copy dan kita buka terminal. Kita tambahin dulu dependensinya ya. Flutter pub add GoRouter gitu. Nanti kita akan dapetin si package-nya ini. Nah, kenapa kita butuh ini routing management? Karena kita mau menggunakan state management block. Jadi state management block itu beda sama kayak getX ya yang sebelumnya kita bahas. GetX itu dia udah ada state management, ada routing manajemennya juga, ada dependensi manajemennya juga. Jadi digabung jadi satu gitu. Nah, kalau kita mau pakai GetX block itu cuma pure state management. Jadi untuk routing manajemennya kita pakai package yang lain. Kita bisa manfaatin GoRouter ini untuk
apa namanya, manajemen buat routing ya. Routing manajemennya kita pakai GoRouter. Nah, gimana cara penggunaannya nih GoRouter? Jadi sekarang itu saya akan menjelaskan gimana cara penggunaan GoRouter. Yang jelas adalah di sini ada cara-caranya sebenarnya. Cara penggunaannya ada di sini ya. Jadi di sini kita mulai aja di getting started. Pertama kita install dulu, kita tambahin ya. Kemudian mungkin di sini kita akan pasang seperti ini teman-teman. Jadi my app kita dibuat simple aja nih. Stateless terus material app .router ya. Kita pakainya .router. Jadi di sini kita akan hapus semuanya. Kita akan menggunakan buat baru stateless ya. Ini my app. Kemudian di sini kita menggunakan material app. Ini pakainya yang .router. Nah, jangan lupa kita tambahin pakainya .router dan kita tambahin config routernya. Caranya gitu katanya. Nah, sebenarnya config routernya ini apa sih? Nah, itu ada di sini teman-teman. Jadi kita di sini kita import GoRouternya di sini ya, dan kita tambahin konfigurasi dari si routernya itu. Nah, kayak gitu ya. Cuma kalau kayak gini tuh terlalu panjang ya di main.dar kita. Mendingan kita pisah ya. Kita hapus aja dulu. Kita back dan kita pasang routernya itu jangan di main.dar tapi kita bikin suatu routing ya di sini. Ini buat routes ya. Nah, di sini kita buat file baru, kita namain aja router.dart. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dari router.dart ini, maka isinya adalah kayak gini. Ini kita copy. Kita pasang di sini. Ini jangan dibuat privat ya, router ini. Kemudian di sini tinggal kita panggil aja si routernya. Kita import, masuk ke routing, router. Nah, ini kita udah punya routernya yang mengarah ke sini teman-teman ya. Nah, dia butuh home screen, home page ya, home page deh. Kita pasang home page. Maka dari itu kita buat page-nya sekarang di sini di lib. Kita buat folder page namanya biar lebih rapi ya. Di sini kita pasang home.dart. Ya, ini home page ya. Ini kita import material app-nya, material dartnya, kemudian kita buat stateless aja homepage gitu ya, dan kita pasang scaffold yang kita pasang app barnya dengan judul home page. Oke, nah kayak gini. Oke, ini adalah home page. Mungkin di bodinya juga kita pasang di tengah-tengah bahwa ini adalah home ya gitu ya. Ini kita copy, kita pasang kayak gini. Konstannya kita pasang di sini aja. Oke, ini adalah home page. Kalau kita udah punya di sini home page-nya, jangan lupa kita import ya. Home page-nya masuk ke page home.dart. Nah, ini udah bisa nih berarti. Nah, jadi kalau misalnya ini kita restart dan aplikasi kita ya udah langsung routingnya mengarah ke homepage. Kenapa ke homepage? Karena di sini cuma ada satu ya. Kalau misalnya kita punya dua gitu ya, kita duplikat aja. Di sini ada settings misalnya. Settings. Nah, ini mengarah ke setting page. Settings page ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi di sini kita bikin aja, atau enggak ini kita copy. Ini kita ganti jadi settings. Nah, ini kita ganti ya settingsnya ini. Homepage kita ganti jadi settings page. Ini settings page. Kita save. Di sini di routingnya jangan lupa kita tambahin settings. Oke, nah ini kita coba save. Kalau ini kita restart, dia kenapa tetap ada di homepage ya? Kalau misalnya ini kita taruh di atas, apakah dia masuk ke setting page? Kita coba restart. Mana dia? Oke, dia tetap ada di homepage. Kenapa gitu ya? Jadi gini teman-teman.
Kalau routing itu dia basisnya path ya, path itu ya. Jadi kalau di URL biasanya di sini kan ada nih, ada domain kita terus slash gitu ya. Misalnya nih qrcode.com slash. Nah, ini adalah home-nya nih. Ya, jadi root path pertama adalah kayak gini, slash. Nah, kalau ada settingsnya, kalau kita masuk ke settings, nah ini baru masuk ke settings ini, ke screen yang ini, ke page yang ini. Jadi di routing ini kita bisa pasang. Jadi setelah slash ini settings baru dia masuk ya. Kalau misalnya kita pasang home bisa nggak? Kita coba restart. Dia tetap di home. Nah, jadi dianggapnya tidak ada home ya teman-teman. Jadi dia dianggap tidak ada slash awalnya. Inisial page-nya itu diawali dengan kayak gini. Ini inisial awalnya banget. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada slash doang, nggak ada slashnya, maka dia dianggap not found gitu teman-teman, not found ya. Bahkan di routing ini enaknya kita udah disiapin. Jadi di sini ada namanya error builder ya. Error page builder boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Itu disiapin gitu ya. Misalnya error builder, error page builder, error builder ya. Error builder kita dikasih function di sini. Di sini kita tambahin page buildernya. Misalnya kita tambahin error page ya. Jadi di sini udah secara default kita dikasih teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada sesuatu yang error gitu ya, misalnya qrcode.com ngasal gitu ya ke page not found, maka dia dianggap masuk ke error builder dan dia udah disiapin page not found gitu, udah ada tampilan ini secara bawaan defaultnya. Nah, tampilan ini kita bisa ganti juga teman-teman. Kita bisa ganti dengan menggunakan error builder ini. Kita jadi pasang error page-nya ya. Jadi di sini kita copy aja home-nya, kita ganti jadi error.dart. Ya, jadi ini ada di dalam page, error page ya. Jadi di sini kita ganti error page-nya. Di sini ada error page. Oke, kita udah punya error dan di sini jangan lupa kita tambahin error page. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak ada sesuatu page yang error, maka dia masuknya ke bagian error page ini. Kalau kita restart, oke, nah dia masuk. Jadi kita bisa custom kalau misalnya dia not found masuknya ke page yang mana gitu, teman-teman. Ya, jadi udah disiapin semua ya di sini. Itu untuk yang error builder. Oke, kita balik lagi. Anggap aja kita punya awalnya homepage kayak gini ya. Oke. Jadi kalau mau ngerouting itu gimana sih caranya? Misalnya gini teman-teman. Kita punya di sini ada dua page ya. Ada page home awalan dan page settings. Gimana caranya dari homepage ini pindah ke settings gitu ya, ke setting page. Kita mau ada sebuah button di bagian home di sini, sebuah button yang mengarah ke settings. Gimana caranya? Ini kita coba pasang kolom aja ya. Nah, di sini kita pasang settings page. Oh, kita pasang ini aja. Jangan lupa elevate button ya. Elevate button, nanti ada sebuah button di sini yang mana kita akan arahin ke setting page. Nah, ini kita pasang di tengah-tengah aja deh. Main aksesnya center. Oke, nah ini ada di tengah. Jadi idenya adalah kalau kita klik ini, kita bakalan pindah ke setting page. Gimana caranya? Berdasarkan dokumentasi, itu cara pindahnya gini, teman-teman. Coba ya, cara penggunaannya mana nih? Navigasi nih, di sini ada di navigasi nih. Cara penggunaannya adalah tinggal context.path-nya kayak gitu teman-teman ya. Jadi sederhana banget, context.go gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan go router of context.go. Bisa pakai kayak gini
atau kayak gini juga bisa nih. Jadi ini shortcutnya ya, context.go itu shortcutnya. Nah biasanya kalau misalnya tanpa routing management kita kan begini ya, navigation, navigator, of context ya, of context kita masukin ke kemana gitu ya, push dan lain sebagainya gitu. Ini panjang banget gitu karena kita menggunakan routing management. Kalau di get.to ya bisa menggunakan kayak gini, atau get to name itu juga bisa. Kalau di penggunaan routing ini go router kita pakai konteks tetap, terus kita tambahin go ya. Bisa juga pakai kayak gini teman-teman. Contoh ya, kita mau pindah ke sini teman-teman, go router ini kita tambahin dulu import ya, import routingnya go router.dart ya, kita import dulu nih. Kemudian kita mau kemana? Kita mau ke settings. Ya udah, kita coba save, kita coba restart. Oke, ini kita coba klik setting page. Nah dia masuk ke setting page ya, settings page. Buat backnya gimana? Buat backnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sistemnya itu di routingnya ini kalau dia satu level di sini ya, dia kalau satu level di sini ada pet home, di sini ada pet settings. Kalau dia satu level maka dia dianggap push replacement ya. Jadi kalau kita masuk pindah go ke settings maka dia satu level nih. Makanya di sini tidak ada tombol back ya. Jadi dia push replacement. Jadi kalau kita back itu langsung keluar aplikasi. Oke. Jadi dia push replacement kalau dia satu level. Tapi kalau misalnya dia di sini di dalam go routing dia ada yang namanya routes ya. Jadi dia di dalamnya ada root, sub root ya. Maka dia dianggap push biasa, bukan push replacement. Jadi kalau dia satu level maka dianggap push replacement. Kalau satu level ini dianggap push replacement ya. Tapi kalau misalnya dia sub level di dalam home ini, pas kita klik itu nanti ada suatu routing ya. Ini kita cut atau enggak kita tutup dulu deh, kita copy, kita masukin ke sini ya, kita save, coba kita restart sebentar. Coba kita ulang dulu ya, kita running ulang dulu. Oke, jadi di sini ada sebuah error teman-teman. Katanya di sini error, kenapa? Jadi kalau kita mau pasang subdomain, maksudnya sublevel, itu kita udah masuk ke level slash dan kita nggak perlu lagi slash di sini teman-teman. Jadi langsung setting saja tanpa slash ya. Nah ini baru bisa. Jadi kalau misalnya kita coba restart ya, sekarang posisi routingnya ini settings itu di sublevel dari home. Jadi kalau kita masuk ke setting, nah dia dianggap push biasa. Jadi kita bisa balik lagi ke home ya. Jadi kalau misalnya sublevel dia ibaratnya dianggap push biasa nih ya. Ingat ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan package go router ya. Saya di sini mau ngejelasin konsep dasar routing menggunakan go router, route management ya, biar teman-teman bisa berguna nih ilmunya nih ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita tanpa subrouting itu kita perlu slash karena dia bukan merupakan sub ya. Jadi kita klik ini dan kita restart dulu ya. Kita restart dulu. Oke, kita klik di sini
Nah, dia dianggap kayak gini teman-teman, dianggap push biasa. Tapi kalau misalnya kita masukin ke dalam subrouting ya, coba kita restart di sini, maka dia adalah push biasa, dimana kita bisa back, kita masuk ke setting, kita bisa back, mau back pakai yang ini juga bisa ya, dia balik lagi ke home. Oke, paham ya? Jadi bedanya kayak gimana? Nah, kalau misalnya ada dua, itu levelnya yang mana nih bang? Jadi kalau misalnya kita ngeklik go settings, ini mengarah ke yang mana? Apakah yang ke subroutingnya atau ke settingsnya? Oke, kita coba aja, kita save, kita doublein nih ya, kita doublein, kita bentrokin, kira-kira dia masuknya yang mana. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita klik settingnya, dia masuknya ke yang ini teman-teman. Jadi dia ada prioritas ya dalam penggunaan Go Router, itu ada prioritas namanya. Nah, jadi kalau misalnya dia masukin ini ada di sini di pertama ya, ini adalah di atasnya, baru yang ini dijalanin, itu bakalan masuknya ke sini prioritas. Tapi kalau misalnya ini kita cut, kita taruh di atasnya ya, kalau misalnya kita taruh di atasnya, apakah dia berubah menjadi yang push replacement biasa? Ini kita akan coba lagi ya, kita klik setting, nah tuh nggak bisa di back. Jadi dia mainnya prioritas ya, tergantung kita penggunaan pemasangannya di mana. Kayak gitu teman-teman. Ini ngefek banget ya di Go Routing ini, Go Router ini dia menggunakan prioritas dalam pembuatan Go Router ini ya. Urutannya ya. Ini urutan dari atas ke bawah. Ini ngefek ya. Urutan dari atas ke bawahnya tuh ngefek. Kalau misalnya terjadi sesuatu routing yang bentrok-bentrok kayak gini tuh ngefek dia. Oke, anggaplah gini lah. Kita nggak usah pakai subrouting untuk settings. Settings biarin aja dia di sini. Dan kita coba tambahin page yang lain gitu ya. Kita coba tambahin yang lain, yaitu misalnya kita punya sebuah page, sorry, ini kita copy aja. Kita punya page products ya. Nah, ini semua produk tuh ada di sini ceritanya nanti. Kita copy di sini products, product page. Nah, di sini ini produk. Mungkin produknya jangan ambil dari yang home ya. Kita ambil aja dari yang error deh. Biar simple gitu. Products.dart. Products page. Nah, di sini ada all products. Oke, nah ini adalah product page. Nah, di sini jangan lupa ya, di routingnya kita tambahin produk, tapi dia subrouting dari home. Maka di sini products, di sini products.page, jangan lupa kita tambahin products. Oke, kita save dan coba kita restart. Jangan lupa di home ya, kita tambahin lagi. Ini untuk yang settings, ini masuk ke products, all product. Oke, kita masuk sini. Ini settings, ini all product gitu ya. Coba kita restart. Jadi nanti idenya akan seperti ini teman-teman, ngebedainnya. Kalau kita masuk ke all product, nah ini dia sub level dari home, maka dia bisa di back. Tapi kalau kita masuk ke settings, dia satu level ya. Dia satu level dengan home-nya, maka dia dianggap push replacement, mengganti gitu ya. Mungkin di bagian settings ini biar kita bisa back ya. Ini kita pindahin dia bisa ke home. Ini kita bungkus dia dengan main akses elemennya di tengah-tengah aja.
Ini kita kasih elevate button ya. Kita copy. Ini kita pasang. Go routernya jangan lupa diimport. Go router. Ini kita masuk ke bagian home aja, ke slash ya. Ini back to home. Nah, kayak gini. Kita coba save, kita restart. Jadi pas masuk ke settings dengan push replacement, kita tetap bisa balik ke home. Settings page ya. Ini kita back to home. Nah, ini balik lagi ke home. Kalau masuk ke all product, di mana all product ini adalah sub routing dari sebuah home ya, maka dia bisa kita back. Oke, nah ini dari sini udah clear ya. Bedanya cara penggunaan go routing. Nah, sekarang idenya adalah kita coba lagi di bagian produk ini kita tambahin item-item produk-produk gitu. Caranya adalah di body-nya ini kita ganti jadi list view builder aja. Dimana item buildernya kita pasang seperti ini teman-teman. Ini return sebuah list style ya. List style ini punya title, sebuah teks. Ini nanti produk ke produk 1, produk 2, produk 3 dan seterusnya. Indeks plus 1 ya. Nah, ini kita pasang berapa banyak? 10 aja deh. 10 produk. Jadi kalau kita masuk ke all product, nah ini ntar di sini ada 10 produk ya. Dimana di sini mungkin kita pasang leadingnya ya ke avatar. Ini buat indeksnya aja deh. Ini kita copy, kita pasang dan kita taruhin nomor aja di sini. 1, 2, 3 biar kelihatan nih bahwa di sini ada 10 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pasang 15 juga nggak masalah gitu. Jadi ini bisa di scroll ya, tetap bisa di scroll gitu. Nah, idenya adalah kita mau ketika dia diklik, dia masuk ke produk detail, teman-teman. Artinya, jadi di sini on tab ya. Jadi ketika dia list style-nya diklik, dia mau pindah ke produk detail. Contoh kayak gini. Kita klik nih, bisa nih masuk ke detail produk. Berarti kita harus bikin page lagi. Produk detail. Ini samain aja kayak error. Ini kita copy, ini adalah detail produk. Detail produk. Oke. Ini kita ganti namanya jadi detail produk. Oke, ini adalah detail product page. Oke, sip. Jangan lupa di sini kalau mau pindah page, kita akan bikin routingnya dulu, teman-teman. Nah, jadi idenya adalah ketika ini diklik, maka kita masuk ke dalam subdomain lagi. Jadi di sini punya routing lagi, teman-teman. Jadi ini sub root lagi dari si detail produk itu. Jadi di sini kita pasang detail ya, detail produknya. Contoh lah kayak gini. Ini kita pasang detail produk page. Di sini kita jadi tambahin detail produk .dart. Oke, ini masuk ke detail ya, namanya detail. Jadi di sini kita bisa menggunakan context.go ya. Kita pasang detail. Apakah seperti ini penggunaannya? Enggak, teman-teman. Bukan kayak gini. Tapi kita masuk ke produk dulu. Kenapa ke produk dulu? Karena dia ada di dalam subnya produk dan masuk ke detail. Jadi penamaannya seperti ini petnya. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba dulu. Kita coba nih. Kita restart. Kita masuk ke home, kita masuk ke produk. Nah, ini udah bisa ya. Misalnya kita masuk, kita klik produk 3. Nah, ini ke detail nih. Ya, udah bisa nih berarti routingnya. Kita bisa back, masuk produk 5 dan udah bisa nih masuk ke detailnya. Nah, gimana caranya kita ngepassing sebuah data argumen dengan menggunakan routing ini?
Misalnya, di sini kan ada indeks produk 1, produk 2. Nah, indeks ini yang sebuah data kan. Data ini yang akan kita buat ngebedain routingnya, detailnya. Gimana caranya? Caranya gini, teman-teman. Jadi, di sini adalah sebuah integer ID ya. Jadi di sini kita pasang indeks plus 1, ini sebuah ID, kita copy, jadiin sebuah data dynamic, routing dynamic di sini. Ya. Jadi di sini adalah penggunaan routing dynamic ya. Jadi beda-beda nih. Slash produk 1, 2, 3 tergantung kita ngekliknya. Nah, untuk nangkepnya dan di sini kan beda-beda. Gimana nih cara biar nangkepnya dia beda-beda? Caranya adalah menggunakan titik 2. Terus kita namain aja parameter itu adalah apanya. Misalnya produk ID. Nah, ini boleh ya, produk ID kayak gini, boleh. Atau kita pasang ID aja juga nggak masalah. Karena dia udah dimasuk ke sini. Nah, ini kayak gini, boleh teman-teman. Dan kalau misal udah kayak gini, kita tinggal lempar aja ke sini. Mau lempar ke konstruktor juga boleh. Ya. Misalnya di sini kita lempar. Gimana cara penggunaannya? Jadi di sini ada yang namanya state. Nih, teman-teman. Jadi kita bisa lempar ke sini menggunakan state-nya titik apanya? Datanya. Datanya itu adalah sebuah parameter, teman-teman. Nah, parameternya itu sebuah mapping. Ini kita namainnya ID, makanya di sini namanya ID. Kalau misalnya kita namainnya produk ID, ya di sini produk ID gitu. Gitu ya. Coba kita pasangnya ID biasa aja kayak gini. Nah, sekarang kita udah melempar sebuah parameter, jangan konstan nih. Sebuah parameter ke sini. Nah, ini berupa string ya. Path-nya ini adalah sebuah string. Maka detail produk kita harus tangkap di sini sebuah ID gitu ya. Ini kita buat final string ID. Nah, ini kita udah tangkap nih. Dan di sini udah bisa nih. Oke, string ID udah benar. Ini kita pasang to string aja. Kita pastiin dia bahwa dia adalah sebuah string. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tangkap di sini detail produk ID bisa nih, kita udah pasang nih. Ya. Kita udah pasang ID, detail produk 1, detail produk 2 dan sebagainya. Ini dynamic ya. Coba kita restart. Nah, coba kita masuk ke home ini ya. Kita masuk ke produk. Ya. Kita masuk produk 5, kita klik. Nah, ini di sini udah dapat nih. Detail produk 5. Kita back. Detail produk 3 nih. Tuh, udah beda kan? Nah, ini adalah cara penggunaan routing dynamic ya. Detail produk 11. Detail produk 15 kayak gitu. Nah, jadi teman-teman udah mulai paham nih gimana caranya melempar penggunaan routing dynamic dengan routingnya beda-beda namanya ya. Itu kita bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Path ID. Kita lempar aja datanya menggunakan state ini. Ada namanya parameter tergantung di sini. Kalau misalnya kita ganti di sini ID jadi produk ID, nah ini bisa juga nih, nggak ngefek sama sekali karena dia yang penting di sini namanya sama ya. Oke, kita coba restart. Ya harusnya ini nggak ada bedanya sama sekali ya. Oke, mana dia? Kita alt produk 9. Nah, dapat nih produk 9. 10. Udah dapat 10. Oke, nah ini adalah penggunaan GoRouter, teman-teman. GoRouter di sini ada semua data cara penggunaannya di sini. Teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut dari sini ya. Nah, sekarang adalah ada juga materi tentang ini, teman-teman. Coba ini kita keluarin dulu semuanya ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan penamaan pada routing biar kita gampang ngingetnya ya. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman. Misalnya kita ada di home. Nah, ini products gitu ya. Kalau misalnya namanya panjang kan
kita atau enggak di bagian detail produk deh. Sorry, di bagian products kita masuk ke sini. Ini baru 2 nih slashnya. Nanti misalnya ada lagi deh, misalnya kayak gini. Ada sebuah data, folder 1, folder A. Kemudian masuk lagi folder B. Masuk lagi folder C. Nah, ini kan panjang banget gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan penamaan biar dia lebih simple. Contohnya kayak gini. Di bagian sini, di bagian routing kita, ini kita bisa kasih nama nih sebenarnya, name. Nah, ini adalah home kita. Nah, ini adalah home-nya ya. Nah, di sini juga kita bisa kasih nama name. Contoh di sini adalah produknya. Nah, ini adalah page product. Nah, di sini juga bisa kita kasih nama nih, name. Ini adalah settingsnya. Nah, ini nama ini juga bisa kita pasang di bagian sini. Misalnya name. Ini adalah untuk produk, detail produk ya. Detail produk. Nah, saya itu biasanya memberi nama itu kita samain dengan nama page-nya. Misalnya kayak gini, detail produk. Nah, ini kita pakai camel case aja biar gampang ingetnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini, itu kita nggak perlu panjang-panjang lagi pasang pet. Contoh ini kan semuanya kita udah kasih nama. Cara routing menggunakan nama itu kayak gini teman-teman. Misalnya di home. Bisa juga ini kalau ini tanpa nama ya. Kalau menggunakan nama, kita bisa menggunakan go name. Ya udah namanya, tinggal kasih namanya aja, settings ya. Nah, ini juga nih sama, go product, ini tinggal kita kasih nama aja, products gitu ya. Ini nggak usah pakai slash lagi karena ini bukan sebuah pet ya. Ini adalah sebuah nama yang kita gunakan atau kita set di bagian sini, name, home, products, settings. Ini kan tanpa slash gitu ya. Jadi ini adalah sebuah nama. Kalau kita restart, dia bisa nggak nih masuk ke settings atau ke produk nih ya. Kita masuk ke settings, nah tetap bisa gitu ya. Kita balik ke home, bisa juga gitu ya. Misalnya dari settings balik ke home, mau pakai nama ya. Jadi kalau mau pakai nama ya tinggal context .go name ya, ini pasang aja home. Oke, simple ya kan, balik ke home gitu dia. Nah, terus kemudian kalau misalnya udah masuk ke products, ini juga udah bisa gitu. Nah, di bagian products, mana dia? Di sini. Ini kalau mau pakai penamaan juga bisa, teman-teman. Contoh, penamaannya gimana nih? Kalau misalnya dia routing dynamic menggunakan nama, ya, routing dynamic dengan nama, root name. Nah, gimana caranya menggunakan nama kalau routing dynamic? Caranya gini, teman-teman. Sama sebenarnya go name. Ini namanya apa nih? Kita mau masuk ke detail kan? Jadi kita panggil aja namanya doang, detail produk. Jadi kita nggak perlu lagi masang slash kayak gini sampai panjang kayak gini. Kita tinggal cukup kayak gini, ya kan? Simple sebenarnya. Tapi ini error. Kenapa? Karena kita nggak punya data di sini. Kita nggak punya data ID, sedangkan dia butuh data kan. Nah, gimana cara ngelempar data menggunakan go name? Ini kan kita nggak bisa kasih kayak gini ya. Ini bukan pet ini. Ini bukan pet, tapi ini penamaan. Nah, jadi di sini di go name itu ada yang namanya parameter. Jadi di sini kita bisa kasih parameter sebuah mapping ya. Sebuah mapping ya, ini kita tergantung datanya di sini product ID. Ya, di sini product ID kita kasih aja nih, kita lempar datanya. Kayak gitu ya. Ini bentuknya string. Oke, selesai. Kita coba save. Kita restart. Apakah dia bisa gitu ya? Jadi nama di sini kita nggak perlu panjang-panjang kayak gini. Ya, jadi masuk ke settings, udah bisa, balik ke home bisa, masuk ke products, bisa, kita back juga udah bisa ya.
kita masuk ke produk 10, udah bisa. Nah ini tetap bisa, tapi kalau tanpa kita kasih param dia bakalan error teman-teman. Contoh, kita coba restart ya. Kenapa dia bakalan error? Karena di routing kita membutuhkan sebuah data. Kita juga ngelempar sebuah data ke page detailnya. Mana nih parameternya, kok nggak ada gitu. Nah ini bakalan error nih kalau misalnya kita nggak lempar parameternya. Coba masuk ke produk 10. Noh dia error nih. Kalau kita buka terminal dia bakalan error. Noh mana nih produk ID-nya, nggak ada nih, mana dia gitu kan. Ini missing parameter produk ID. Mana nih produk ID, kok nggak dikasih gitu. Maka dari itu kita bisa lempar menggunakan param gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya bedanya apa sih bang antara routing dengan pet? Ya ini dengan pet ya. Dengan pet dengan penggunaan nama ada bedanya. Misalnya gini teman-teman. Kalau misalnya kita di produk ini ada detail ya, misalnya ada subtitle. Ini adalah deskripsi. Deskripsinya ini deskripsi produk 1, deskripsi produk 2, contoh kayak gini. Nah, ada sebuah data gitu ya. Ya, ada sebuah data di sini. Nah, data ini masa kita lempar pakai parameter di sini, misalnya deskripsinya kita pasang di sini, kan panjang banget gitu. Nah, itu kita namanya data ini kita bisa ambil itu menggunakan query parameter namanya. Jadi kalau kita menggunakan Go biasa itu dia nggak ada tuh tambahan query parameter. Jadi kita nggak bisa melempar sebuah data menggunakan pet ya. Jadi di sini kita tidak bisa melempar data dengan pet, dengan routing menggunakan pet, nggak bisa nih. Nah jadi di sini kita nggak bisa ngelempar data. Tapi kalau di sini menggunakan GoName, dia ada namanya query parameter. Jadi di sini teman-teman punya query parameter, tinggal kasih aja datanya. Datanya misalnya di sini deskripsi. Data deskripsinya adalah ini ya. Kita copy aja. Datanya seperti ini. Datanya kita samain. Oke. Misalnya di sini ada, kita tambahin lagi produk ID atau enggak data ID-nya ID keberapa, ID ke-1 gitu ya. ID-nya data ID-nya kita ambil. Ini judulnya, judul produk ya. Title produknya itu kita bisa ambil juga kayak gini. Kita copy, kita pasang di sini dan semua datanya ada di sini. Semua datanya ada di sini ya. Nah, kalau misalnya kita udah ngelempar datanya, gimana cara nangkepnya di sini? Cara nangkepnya itu kalau di sini menggunakan param, ada lagi yang namanya query param ya. Jadi kita panggil aja di sini state titik query param. Nah, kita lempar nih query param ya sebagai mapping ya. Nah, jadi di dalam detail produk kita tambahin lagi sebuah mapping string dynamic. Nah, ini adalah sebuah datanya. Kita bisa panggil this.data. Nah, data ini yang kita tangkap. Jadi di sini kita langsung panggil data.toString juga nggak masalah sih. Jadi kita pengen tahu nih data kita tuh ada apa aja sih di dalam detail ini. Coba restart ya. Oke. Kita restart. Masuk ke produk. Masuk ke produk 5. Nah, dapat nih datanya. Nah, kita tidak bisa menggunakan pet ya untuk melempar data. Itu bedanya, teman-teman. Jadi lebih baik saya saranin menggunakan GoName karena
mau kita butuh atau nggak butuh ngelempar data, ya kita udah lebih prepare aja gitu. Ketika nanti kita butuh ngelempar data, kita udah siap gitu dengan menggunakan nama tuh ya. Dan penggunaan nama ini juga lebih aman dari error. Contoh teman-teman, contoh nih, misalnya gini teman-teman, kalau kita tanpa nama, kita typo aja dikit, nah ini bakalan error banget nih, paham kan? Ini bakalan error banget. Nah kalau misal menggunakan nama juga sebenarnya, kalau misalnya kita typo aja gini, ini bakalan error gitu. Ini ngatasinnya gimana nih untuk penamaan error kayak gini? Saya punya solusi ya. Yang solusi ini sebenarnya nggak diajarin di dokumentasinya. Ini kita tips and trick aja ya. Jadi gimana cara ngatasin error-error penamaan kayak gini biar dia nggak bisa salah ketik atau enggak dia typo gitu, nggak errornya bakalan minimum gitu. Kalau kita salah ketik kayak gini, sedangkan di routing kita namanya kayak gini tanpa S ya, detail produk tanpa S, ini ada S-nya, dia nggak bakalan bisa teman-teman. Jadi kalau kita masuk, ini nggak bakalan bisa nih, tuh bakalan error dia. Kalau kita lihat deskripsinya, tidak ada nama routing yang namanya detail products. Ya ini mungkin penjelasannya clear gitu ya. Nggak ada nih namanya detail products. Oh ternyata kita salah typo di sini. Itu clear. Tapi ada buat cara ngatasinnya teman-teman. Ngatasinnya adalah kita menggunakan buat baru di sini di folder roots. Itu sebuah root name .dart. Ini gunanya buat penamaan biar kita nggak salah teman-teman ya. Nah sekarang gimana cara di sini kita mau ngapain? Nah jadi di sini teman-teman bikin sebuah abstrak kelas ya, yang dimana ya ini bukan sebuah kelas biasa yang kita nggak bisa gunain sembarangan. Ini cuman sebuah abstrak gitu ya. Kita namain aja ini adalah sebuah roots ya, roots nih teman-teman. Nah dari sini kita bikin static ya, konstan, namanya ini bakalan tetap kepake ya. Misalnya di sini adalah home, ya udah kita namain ini adalah sebuah string biasa, ini home. Terus kita punya settings. Nah kita punya products misalnya ya, products. Oke, tergantung ini sesuaiin aja dengan nama page-nya. Biasanya saya sesuai nih products, dan di sini juga punya products detail, produk atau enggak detail produk ya, detail produk. Nah biasanya saya pakai camel case kayak gini nih, detail produk, sesuaiin aja dengan ini. Jangan lupa error juga ya, error juga ada error gitu ya. Nah dari abstrak kelas ini idenya adalah kita akan gunain di bagian routing kita, di router kita. Jadi di router kita ini kita ganti nih penamaannya menggunakan yang tadi di sini, roots.home gitu ya. Nah karena dia root name ini bagian dari routing, kita bisa menggunakan part, ada namanya part of ya, part of apa gitu ya, part of router dot kayak gini teman-teman. Dia part of router, nih satu level nih dengan routing ya. Jadi dia adalah bagian file ini, itu part of router .dart. Nah di sini juga kita pasang partnya itu adalah root name ya, .dart. Nah beda nih teman-teman. Jadi di sini kita pasang ada sebuah part file namanya rootname.dart, dan di bagian sini part of router.dart. Jadi dua-duanya kita tambahin part, yang satu part of bagian dari routing, dan ini sebuah kita definisiin partnya adalah ini. Maksudnya apa sebenarnya part ini?
itu adalah sebuah abstrak kelas ini, itu kita pasang di bagian sini nih. Ya, di satu file yang sama sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sini kan bakalan panjang nih. Misalnya kita punya 1000 gitu ya. Kita punya 1000 kan panjang banget, kita ngelihat file ini kan jadi jelek gitu ya. Jadi kurang rapi aja gitu. Makanya kita pisah menggunakan part of kayak gitu, teman-teman. Itu adalah konsep dasarnya menggunakan part of ini. Nah, kalau kita udah punya part ini, jadi kita tinggal panggil aja nih. Di sini kan roots ya, kelas roots. Ya udah kita panggil roots titik home. Ya udah nih, enak nih. Nah, ini products ya. Roots titik products. Dan di sini detail product roots titik detail product gitu ya. Settings juga nih penamaannya kita udah samain ya. Settings ya. Udah semua dia. Mungkin error nggak perlu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita udah menggunakan nama ini, di bagian yang lain juga bisa sama. Misalnya di bagian home. Di sini kita mau ke settings, jangan pakai hardcode kayak gini. Kalau kita salah ketik, dia bakalan error kan. Makanya kita menggunakan roots titik settings. Mana dia? Nah, ini settings. Nah, ini kan jadi kita import nih routernya ya. Roots.settings. Di sini juga kalau mau ke products, roots.product. Nah, nggak bakalan salah ketik di sini jadinya ya. Nah, itu di home. Mungkin di yang tempat lainnya juga, misalnya di settings, kalau mau balik ke home, ini balik aja roots titik home gitu ya. Nah, di tempat yang lain juga, misalnya di bagian products. Nah, ini mau ke detail. Kalau kita nggak mau typo gitu ya, pakai roots titik mana dia, roots. Oh, ini kita import dulu. Kita import mana dia, kita import apa ya? Oh, ini roots router.dart ya. Roots titik detail product ya. Nggak bakalan salah nih kita penamaannya. Oke, udah semua. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita restart, dia tetap bisa nih, karena itu cuman tips and trick biar kita nggak salah error aja kalau misalnya typo kayak gitu. Jadi setiap kita bikin page, kita bikin routingnya juga. Misalnya kita bikin namanya dulu, misalnya kita bikin page apa gitu ya, kita bikin dulu penamaan page itu, penamaan page-nya itu apa. Habis kita bikin nama, kita bikin go routingnya dengan menggunakan nama yang sama gitu ya. Jadi kalau namanya udah sama, minimal kesalahan kita ngetik itu di sini mau routing kemana itu udah di handle dengan roots ini. Jadi kalau mau ganti routing, penamaannya tinggal dipasang di sini. Misalnya setting jadi setting, nah itu nggak ada masalah sama sekali karena kita udah menggunakan satu file yang sama, satu data yang sama. Contoh setting ini saya ubah nih S-nya, dia tetap bisa masuk ke settings. Contoh nih ya, kita klik settings, dia tetap bisa masuk settings. Karena apa? Karena dia menggunakan data yang sama ya. Jadi mau kayak gimana pun ini tetap bisa. Ini cuma tips and tricks ya. Dan biasanya kalau misalnya kita mau routing, kita kan butuh di sini go router ya, package go name ini kita panggil dari go router. Kalau ini nggak ada, dia bakal error. Dan kalau routing ini nggak ada, kita juga nggak dapat roots-nya. Jadi biar satu file aja, kita bisa loh mengekspor go router ini. Jadi ini kita copy ya. Jadi di bagian routernya kita bisa ekspor dia. Ekspor. Apa yang kita ekspor? Go router. Nah, dia yang kita ekspor. Jadi kalau misalnya kita udah ekspor go router, apapun itu yang di bagian page, misalnya home.
Nah ini kita udah nggak perlu lagi nih, karena di bagian sini di routingnya udah tersedia gitu si Go routernya. Jadi lebih minimal lagi tuh codingan kita, lebih minimal lagi, lebih rapi lagi. Ini kita kasih konstan ya. Sini juga bisa nih kita kasih konstan ya. Oke, nah yang lainnya juga di products nih, ini nggak perlu lagi nih, karena kita udah ada di dalam sini, udah kita ekspor gitu. Itu lebih enak lagi. Oke, udah semua deh. Jadi lebih rapi nih codingan kita. Nah itu udah clear ya. Nah buat yang error-error nih, kayak misalnya kayak gini, butuh konstan, ya ini tinggal kita kasih konstan aja. Tinggal kasih konstan aja. Dan error kita problemnya 0. Mantap. Nah udah jadi nih. Jadi ini adalah materi sekilas ya tentang Go routing, Go router ya, package Go router. Lebih lengkapnya ada di sini. Tapi kayaknya saya ngejelasinnya yang buat bahan utamanya itu udah clear. Jadi kita bakalan memanfaatkan Go router ini pada project kita. Mungkin cukup sekian, sampai sini aja. Next mungkin kita akan membuat autentikasi ya. Jadi sebelum masuk ke home ini, mungkin ada baiknya kita login dulu ya. Kita login dulu. Gimana caranya integrasikan Firebase kita yang autentikasi ini dengan project yang ada yang kita buat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ditunggu di video selanjutnya.